makanya udah nggak kurang cocok gitu kan. Baik, nah tapi kalau ad-din, agama, naikin lagi ke paling atas, agama dengan ilmu akhirnya istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Saya pernah ya ini di daerah Jakarta Barat, ya orang merasa udah paling bagus, udah paling bener, ada anak muda pakai celana jin, pakai kaos, ya sholat, udah sini saja tuh. Terus apalagi pas remaja anak muda itu ngimamin habis Fatihah dia baca An-Nas, habis Fatihah dia baca An-Nas, itu langsung dijorokin, jatuh dia. Kenapa Pak? Lu gue liatin dari cara pakaian lu begini, mau ngadep Allah begini segala macem, gimana? Udah gitu abis Fatihah rakaat pertama lu mau baca An-Nas, rakaat kedua lu mau baca apa? Ayat 115 surat ada ya kan? An-Nas kan udah 114, kulhu dulu, baru yang keduanya An-Nas. Walaupun sebenarnya ini nggak masalah. Ada saya pernah ngikutin imam, rakaat pertama baca kulhu, rakaat kedua kulhu lagi. Ya kan? An-Nas lagi nggak apa-apa. Orang nggak baca surat aja nggak apa-apa. Kalau kita lihat dari Nabi nggak pernah orang lagi sholat, begitu salah dibubarin waktu sholat, didiemin dulu, begitu kelar dia salaman, kata Nabi irji fasolli fa innaka lam tusolli. Nggak main jorokin aja ya kan. Apalagi lu pakai kaos begini ngadep Allah, celana jin ya. Ini kan juga akhirnya jadinya kayak gitu. Padahal bahasanya duat, bahasanya dakwah kan. Kalau mau dipanggil habis itu kayak Nabi. Begitu kelarnya orang kan di zaman Nabi sholat sampai 3 kali ngulang. Kata Nabi irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangin sholat karena engkau belum dianggap sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya dia bilang walladzi ba'atsaka bil haqq fama ahsanu ghairuhu fa'alimni. Demi yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, kalau ada cara sholat yang lebih bagus ajarin saya. Itu uslub Nabi. Kata Nabi baru idza qumta ila shalah fa asbigil wudu. Orang kalau mau dinasehatin nunggu dia betul-betul pengen. Nabi aja sama sahabatnya nggak tahu-tahu ngajarin. Lagi boncengin Huzaifah, Nabi bilang, ya Hudzaifah, atadru ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ditanya, akhirnya dia bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Ah, kalau udah begini nih siap dia menerima ilmu, baru disampaikan sama dia. Ya, nggak sembarangan juga. Kadang-kadang orang nggak mau dengar. Makanya dulu saya punya acara, jadi dakwah on the street, langsung ke pasar, tahu-tahu ceramah. Itu ya orang kadang-kadang kan nggak mau dengar kalau ini. Ya, tanyain ustadz, walaupun kita ustadz kan kadang-kadang juga nunggu waktunya di rumah kan nggak pulang tiap masuk buka pintu langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Anakku katanya, wah ceramah nih gitu kan. Enggak gitu kan, harus orang itu pengen dulu dengar. Nah ini kan mestinya dia dipanggil dulu ya, atau nih begini. Kalau sholat, orang yang buang air kecil di masjid aja sama Nabi, begitu sahabat, wah itu kan buang air kecil ya, sahabat tuh dia mulai, wah ini penistaan agama nih gitu kan. Akhirnya kata Nabi biarin dulu, subhanallah, masya Allah, dibiarin sampai dia beres gitu. Dan ini baru tahu hikmahnya. Saya pernah haji tahun berapa gitu, saya lagi duduk sebelah saya orang Mesir, ada jamaah Indonesia, dari mana tahu orang tua, dia pakai sarung, rupanya dia kebelet pipis, mau nyari WC nggak ketemu gitu. Akhirnya bolak-balik, dia buang air kecil di kisi-kisi AC Masjidil Haram. Itu mungkin kalau yang sudah pernah umroh, haji kebayang tuh, kisi-kisi AC dia main jongkok aja di situ. Orang Mesir nengok, hah? Dikagetin gitu dia lari. Saya tanya, "Madza hadas?" Apa kenapa gitu? Oh, itu harga Indonesia katanya, itu orang Indonesia ya bul huna katanya, buang air kecil di sini. Tapi kemudian dia bilang, aduh saya salah, mestinya diamin dulu ya, kalau dia jongkok di situ kan paling di situ doang. Gara-gara saya gebah itu kan ngerepotin petugas Masjidil Haram kan, nguber-nguber dia tuh kan, biasa dibikin line-nya gitu kan, diuber-uber yulawith ya kan, akhirnya dia ngotorin
Semuanya dia bilang, aduh mestinya saya nyontoh Nabi ya, didiemin dulu biar dia rapi. Iya kan? Ini karena saya juga kaget kan, begitu nengok tahu-tahu dia lagi jongkok ya kan. Akhirnya saya gebah, dia lari, itu beneran. Saya ngelihat dia lari pakai sarung diangkat-angkat. Saya bilang, ya Allah, rekor dia tuh mungkin buat cerita di tanah air ya. Orang-orang di Masjidil Haram cuman tawaf doang katanya. Gue lebih dari itu. Baik, jadi agama kalau dia dengan ini istiqomah, dia kalau mau dakwahin orang juga ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan bijak disampaikan ya. Kadang-kadang ada yang orang misalnya belum sanggup, ya dia enggak, yang penting dia memotivasi orang ya untuk berbuat baik. Dan setiap orang kadang-kadang juga punya ya kemampuan dan kesanggupan yang berbeda-beda. Makanya dulu di zaman Nabi waktu ada sahabat yang imamin subuh sampai matahari terbit, Nabi kan juru bijaksana. Nabi sholat, ada bayi yang nangis aja. Padahal rakaat pertamanya baca panjang, dipercepat oleh Rasulullah SAW. Menjadi bijak, menjadi matang, menjadi dewasa dengan agama karena dia betul-betul beragama dengan ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam.